Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah. Untuk nazamnya yaitu Hidayatul Adqiya yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kita buka halaman 7 dan ini adalah video yang ke-14. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Ini ada nazam Bahar Kamil. Mutafa'ilun 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 Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwara susyarri habaila. Kita mulai ke kajian berikutnya, yaitu tentang definisi takwa. Taqwal ilahi, adapun takwa kepada Allah, yaitu madaru kulli sa'adatin, tempat beredarnya atau pusat dari segala kebahagiaan. Wa tiba'u ahwa, dan adapun mengikuti hawa nafsu, yaitu ra'su syarri habaila. Jadi inti segala kejahatan yang berasal dari jerat-jeratnya syaitan. Hablun itu artinya tali atau jerat. Bahwasanya takwa kepada Allah adalah sumber dari segala kebahagiaan, sementara mengikuti hawa nafsu itu adalah perangkapnya syaitan. Syuru'un ayahadha, adapun ini bait, yaitu syuru'un memulai fima di dalam kajian, huwa yang adapun ma, yaitu al-maqsudu yang dimaksud min hadan nazmi dari nazaman ini. Wawa, dan adapun al-maqsud yaitu bayanu ma, menjelaskan segala persiapan, yahtaju yang membutuhkan, ilahi kepada ma siapa, saliku tariqil akhirati, seorang salik yang menempuh perjalanan akhirat, mubtadi'an, halnya memulai, bil aslil jami, dengan pokok yang bisa merangkum semua kajian, li khairai dunia, kepada kebaikannya dunia, wal akhirati, dan akhirat, wahwa, dan adapun itu al aslul jami, yaitu at-taqwa, adalah takwa. Bahwasanya seorang salik, seorang yang menempuh jalan akhirat, dalam perjalanan dia memerlukan bekal utama aslul jami, yaitu takwa. Waya, dan adapun takwa yaitu ibaratun, sebuah ungkapan amnimtithali awamirillah, dari melaksanakan segala perintah Allah, wajtina bi nawahihi, dan menjauhi segala larangannya Allah. Zahiran, secara zahir, wa batinan, dan batin, ma'astish'arit ta'zimi, beserta syu'ur, artinya meresapi, ta'zim mengagungkan, lillahi kepada Allah, wal haibati, dan haibah, artinya ada gentar atau merasa ajri, wal khasyati, dan takut, wal rahbati, dan tegasnya takut, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi tunduk segala perintah dan menjauhi segala larangan, beserta inisiatif untuk mengagungkan kepada Allah, dan juga takut akan segala siksanya. Jadi ada orang menjauhi larangan karena sekedar kebetulan saja Kalau di sini adalah istisy'ari ta'zim lillah, merasa bahwasanya Allah itu harus kita khasyah dan rahbah dan juga haibah. Kita takut kepada Allah akan siksanya.
Waqala dan berkata siapa ba'duhum sebagian ulama ahli tasawuf atau al-mutasawwifun, at-taqwa adapun definisi taqwa yaitu ayat taqya, supaya menjaga siapa al-abdu hamba ma kepada atau menghilangkan siapa al-abdu hamba ma kepada makhluk siwahu yang tetap selain Allah Ta'ala. Taqwa itu adalah ayat taqya al-abdu ma siwahullah, ya. Harus menjaga agar hanya Allah yang ada di dalam area kita, tidak yang lain. Waqala dan berkata siapa ba'duhum sebagian al-mutasawwifun ulama ahli tasawuf, man arada an tasihha lahu taqwa, man siapa saja arada yang berkehendak siapa man antasiha kepada bahwasanya sah lahu bagi man apa at-taqwa taqwa, falyatruk maka hendaknya meninggalkan siapa man adz-dzunuba kepada seluruh dosa, kullaha tegasnya seluruh dosa. Ada qaul yang ketiga bahwasanya takwa itu adalah tarkuz dzunub kulluha. Kalau definisi yang pertama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Definisi yang kedua adalah ittiqaul abdi ma siwallah. Kemudian definisi yang ketiga adalah tarkuz dzunub kulluha, meninggalkan seluruh dosa. Wa qala An-Nasrabadhi, telah berkata Abil Qasim An-Nasrabadhi, man kepada lafaz man. Man siapa saja lazima yang menetapi, siapa man artinya istiqomah, siapa man at-taqwa kepada taqwa, ishtaqo maka merasa rindu, siapa man ila mufaraqati dunya kepada meninggalkan dunia, li'anna Allah karena sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi siapa Allah, yaitu yaqulu berfirman siapa Allah, walal akhiratu khairun kepada ayat walal akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Walal akhiratu dan sungguh adapun akhirat yaitu khairun lebih utama lilladzina bagi orang-orang yattaquna yang bertakwa siapa alladzina afala ta'qilun maka apakah kalian tidak berfikir ke arah sananya. Kemudian ada maqalah dari Syekh Abil Qasim An-Nasrabadhi. Jadi lazimnya dari takwa adalah al-ishtiyaq ila mufaraqatid dunya. Jadi ketika kita sudah merasa bahwa dunia ini belum cukup untuk memenuhi segala harapan-harapan kita dan hanya Allah lah yang menjadi tujuan kita, ya. Jadi belum cukup puas, ya, apa yang kita lihat, kita rasakan di dunia ini hanya Allah di akhirat kelak, ya. Makanya mufaraqatid dunya, harus berpisah dengan dunia. Walal akhiratu khairul lilladzina yattaqun, sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Tetapi ayat ini perlu diimbangi bahwasanya ketika kita hidup di dunia maka kita butuh kepada dunia dalam arti sebagai wasail, ya. Jadi ayat ini sama sekali tidak melarang kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang sukses, kita punya jabatan. Bahkan jabatan, ilmu maupun harta yang kita punya itu akan lebih utama kita investasikan, kita gunakan untuk imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu maksud daripada ayat ini. Memang akhirat lebih utama, tapi kita di dunia ini harus punya investasi, ya. Wa qala Abu Abdillahi, dan telah berkata Abu Abdillah, ya. Di sini adalah Abu Abdillah Ahmad bin Atha bin Ahmad al-Rudzabazi, ya. Beliau wafat pada tahun 369 Hijriah, jadi salah satu ulama ahli tasawuf di abad 4 Hijriah, ya. Beliau juga mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-taqwa mujanabatu ma yub'iduka anillah.
Kemudian definisi berikutnya, setelah ini ada pendapat dari Abil Qasim An-Nasrabadhi bahwasanya takwa itu adalah mufaraqatid dunia. Ada lagi maqalah dari Abu Abdillah Ar-Ruthabazi, at-taqwa mujanabatuma. At-taqwa, adapun definisi takwa yaitu mujanabatuma, menjauhi segala hijab atau dosa-dosa, yub'iduka, yang menjauhi yang menjauhkan, membuatmu jauh maka kepada engkau, anillahi, dari rahmatnya Allah Ta'ala. Itu maqalah yang keempat ya. Yang pertama adalah imtithal, yang kedua adalah ittiqa'ul abdi ma siwallah, yang ketiga adalah tarku dzunub, yang keempat adalah mufaraqatid dunya, yang keempat adalah mujanabatu ma yub'iduka anillah. Kita lanjutkan yang keenam. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama ahli tasawuf, at-taqwa amalun bi ta'atillah ala nurin minallah makhafata iqabillah. Maqalah yang keenam adalah sebagian ulama ahli tasawuf berkata, at-taqwa, adapun taqwa yaitu amalun, beramal soleh, bi ta'atillah, dengan tujuan taat kepada Allah, ala nurin, atas cahaya, minallahi, dari Allah, makhafata iqabillah, karena takut siksanya dari Allah. Yang keenam definisinya adalah al-amal bi ta'atillah. Bagaimana pendapat dari Sahal At-Tusturi? Waqala, dan berkata siapa Sahal bin Abdillah, Sahal bin Abdullah. Beliau adalah Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tusturi. Beliau wafat pada tahun 283 Hijriah. Beliau sekaligus murid daripada Dhinnun Al-Misri. Karya-karya beliau cukup banyak, diantaranya Tafsir At-Tusturi, kemudian ada Jawabatu Ahlil Yaqin, ada Daqaiqul Muhibbin, kemudian ada Lataiful Qasas tentang Qasasul Anbiya, dan ada Mawa'izul Arifin, ya, dan lain sebagainya. Beliau berkata, la mu'ina illallah wala dalila illa Rasulullah. La mu'ina, tidak ada penolong, illallah, kecuali Allah. Tidak ada penolong yaitu mawujud illallah, kecuali Allah, wala dalila, dan tidak ada petunjuk, tidak ada yang memberikan petunjuk, illa Rasulullah, kecuali Rasulullah. Wala dalila, dan tidak ada yang memberikan petunjuk yaitu mawujud, illa Rasulullah, kecuali Rasulullah. Wala zada, dan tidak ada bekal yaitu mawujud, illa taqwa, kecuali taqwa. Wala amala, dan tidak ada amal yaitu mawujud, illa sabru, kecuali sabar, alaihi, atas amal, ay alal amali, tegasnya atas amal. Menurut Sahal At-Tusturi, ya, la zada illa taqwa, ya. Jadi definisi takwa itu adalah sebagai zad, perbekalan kita menuju alam kelanggengannya. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu yabtali, telah menguji siapa Allah, abdahu, kepada hambanya Allah, bil maradi, dengan sakit, wal afiyati, dan sehat, wal faqri, dan fakir, miskin, wal ghina, dan kaya, wa ghairiha, dan selain al-madhkurah, selain marad, afiyah, faqr, dan ghina. Fa in sabara, maka jika sabar siapa abdun alal masyaqqi, atas kesulitan, al-mu'limi, yang menyakiti, ana athabahu, maka pasti memberi pahala siapa Allah kepada abdun. Wa in syakara, dan jika bersyukur siapa abdun ala ni'ami, atas nikmat, athabahu, maka memberikan pahala siapa Allah kepada abdinnya. Jadi bekal berupa takwa yang didauhkan oleh Sahal At-Tusturi ini adalah tentang bagaimana kita menyikapi segala kondisi, ya. Kadang sehat, kadang sakit, kadang susah, kadang senang. Jadi as-sabru 'alal masyaq dan syukur 'alal ni'am. Wal hasilu, dan adapun hasil yaitu la yunalu. Kita ulangi lagi, totalnya adalah yang pertama, taqwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi.
Yang kedua, takwa adalah ittiqaul abdi ma siwa Allah. Yang ketiga adalah tarkudz dzunub kulluha. Yang keempat adalah mufaraqatid dunya. Yang kelima adalah mujanabatu ma yub'iduka anillah. Yang keenam tentunya adalah al-amal bi ta'atillah. Yang ketujuh adalah zad. Jadi ada 7 maqalah tentang takwa. Walhasilu, dan adapun hasilnya, kesimpulannya yaitu la yunalu, tidak akan bisa diperoleh apa khairun, kebaikan, ajilan di dunia wala ajilan, dan tidak di akhirat. Ajilan ini kontan, ajilan ini tempo ya. Illa bit taqwa, kecuali dengan taqwa. Wala yudfa'u, dan tidak bisa ditolak apa syarun, kejahatan, keburukan, ajilan di dunia wala ajilan, dan tidak di akhirat, zahiran secara zahir, wa batinan dan batin, illa bit taqwa, kecuali dengan taqwa. Wahya, dan adapun taqwa yaitu wasiatullahi, wasiatnya Allah, amanatnya Allah, lil awwalin, bagi orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang datang kemudian. Qala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, walaqad wassayna alladhina utul kitab, walaqad wassayna, dan sungguh telah kami berwasiat, alladzina, kepada orang-orang utu yang diberikan siapa alladzina alkitab, kepada kitab, min qablikum, halnya tetap dari sebelum kalian, wahai umat Nabi Muhammad, wa iyyakum, dan kami berwasiat kepada kalian juga, wahai umat Nabi Muhammad, anittaqullah, ya, bahwasanya bertakwalah kalian semua Allah, kepada Allah. Dan takwa itu adalah wasiatnya Allah bagi orang yang terdahulu dan orang yang datang kemudian ya. Di sini kalimatnya adalah walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.